Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami mau mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami menjadi semakin orang-orang yang menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan-Mu. Kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini saya mau membawakan renungan dengan judul mengucap syukur. Ayatnya saya ambil di dalam Lukas yang ke-6, ayat yang ke-38. Sekali lagi, Lukas yang ke-6 ayat yang ke-38. Begini firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi di dalam Lukas yang ke-6 ayat 38, maka saya bisa mengambil kesimpulan kalau dengan mengucap syukur itu membuat iman kita bertumbuh. Sekali lagi ya, dengan mengucap syukur membuat iman kita bertumbuh. Nah, apa saja sih yang menjadi kekuatan ketika kita tuh mengucap syukur? Banyak orang bilang mengucap syukur itu suatu hal yang gampang. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, serius. Tidak. Saya ceritakan sedikit ya. 3 atau 4 hari yang lalu, ya tepatnya di hari Selasa gitu ya, dari semenjak saya rekaman renungan ini, saya bertemu dengan seorang istri yang dimana suaminya itu banyak sekali berselingkuh dan tidak pernah berhenti berselingkuh. Dan ada satu pertanyaan dari saya. Ya, saya bilang begini. Ibu waktu melihat suami ibu berselingkuh dan ibu tahu itu ya, segala sesuatunya. Dan ibu kan berdoa, saya bilang. Ya. Saya mau tahu Bu, ibu doanya apa? Saya bilang begitu. Saya kaget dengan jawabannya. Dia bilang begini. Saya berdoa, saya mengucap syukur kalau saya masih bisa menghadapi suami saya. Saya mengucap syukur kalau saya masih diberi kekuatan untuk menghadapinya, tingkah lakunya. Bahkan saya bisa menelpon cewek yang dia selingkuhi itu, diteleponin bilang saya itu istrinya. Tahu nggak anaknya ada 4, mau 4 itu, anaknya sudah 2, masih ada 2 lagi, dia bilang begitu. Saya tanya, ibu mengucap syukur? Iya. Dengan keadaan suami ibu kayak gitu, ibu mengucap syukur? Iya. Makanya saya bisa kuat, dia bilang gitu. Wah, hebat ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita ini kita melihat bahwa ada kuasa, ada sebuah power di dalam mengucap syukur. Apa aja sih kekuatan yang didapat ketika kita mengucap syukur? Yang pertama, dengan mengucap syukur, kita belajar mensyukuri hidup kita. Saya melihat bahwa orang yang mengucap syukur ini adalah orang-orang yang bukannya dia nggak puas dengan keadaannya atau dia kuat atau dia sanggup gitu ya. Justru karena dia tidak kuat, dia melihat suatu sisi yang berbeda dari pandangan kita di depan kita. Kita mungkin orang biasa berpikir bahwa kasihannya dia ya, suaminya begitu, begini, begitu. Tetapi dia melihat dari sisi yang lain bahwa dia tidak bercerai. Dia masih bisa bertahan di tengah badai perceraian di mana-mana banyak ya, karena suami yang berselingkuh atau apapun juga istri yang berselingkuh, tetapi dia masih bersyukur kalau dia masih bisa menghadapi suaminya. Suaminya nggak pernah mukul, tetapi dia mendapat tekanan batin dari suaminya. Lalu yang kedua, apa saja sih kekuatan yang dapat di dalam ketika kita mengucap syukur gitu ya? Dia bilang,
Dengan mengucap syukur tuh membuat kita menyadari bahwa Allah jauh lebih besar dari kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tuh terkadang ngasal mengucap syukur. Puji Tuhan, begini. Padahal di balik ucapan syukur Anda, itu ada nama Allah yang dipermuliakan. Anda pikir istri yang tadi tuh nggak bisa berontak? Atau dia nggak bisa dia melawan? Bisa. Tetapi tidak dia lakukan. Kenapa? Karena Allah memberi dia kekuatan untuk menghadapi istrinya. Untuk menghadapi suaminya. Yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita menghadapi masalahnya dengan kekuatan kita sendiri. Kita lupa kalau ada Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup, Allah yang mampu. Makanya ketika Anda bilang bahwa perkara saya nggak pernah kelar-kelar, kapan Tuhan menjawab doa saya? Bagaimana mau dijawab? Wong Anda yang kerjain sendiri semuanya. Kalau Anda berserah kepada Tuhan, baru Tuhan turun tangan. Makanya dengan mengucap syukur ini, ada sebuah power yang luar biasa, yang akhirnya melimpah keluar. Kata yang saya bacakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ketika kita mulai mengukur orang lain, maka itu akan kembali kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kita mengucap syukur, kita paham bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang Allah yang agung, Allah yang dahsyat. Dan yang terakhir, dengan mengucap syukur membuat kuasa Allah bekerja. Seringkali bukan Allah nggak mau turun tangan. Seringkali karena kita terlalu ikut campur tangan, maka Allah nggak mau turun tangan. Karena Allah nggak mau ketika perkaranya selesai, kita menjadi samar. Ini aku yang kerjakan apa Allah yang kerjakan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda ingin melihat mujizat dalam hidup Anda, belajar mengucap syukur. Ada satu takaran yang baik. Ketika kita mengucap syukur, ada satu perkataan yang baik. Ada sesuatu yang kita berikan. Jangan dipikir mengucap syukur itu kita tidak memberikan sesuatu, salah. Kita memberikan suatu takaran yang luar biasa kepada orang lain. Banyak orang lain bilang, itu ayatnya buat kita memberi berkat dan lain-lainnya. Jangan samakan sesuatu semua dengan berkat. Anda mengucap syukur, Anda memberikan satu takaran yang baik kepada orang lain. Perkataan yang baik menyejukkan jiwanya, jiwa orang lain. Anda lebih senang disapa atau Anda lebih senang dikata-katai orang? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar. Dan kita pahami dari kata mengucap syukur ini. Sama seperti ketika anak bungsu ini pulang. Ayahnya mengucap syukur. Dengan cara apa? Dia menyembelih lembu. Dia bersyukur. Anaknya sudah, dia pikir mati, tapi pulang dengan selamat. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur. Kami belajar bahwa di balik ucapan syukur ternyata banyak menyimpan power Allah. Melepaskan kuasa Allah, melepaskan kuasa damai, kuasa ilahi yang turun ke atas kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami mengucap syukur seperti sang Bapa menunggu anaknya pulang dan dia mengucap syukur sehingga keluarganya menjadi utuh kembali. Anaknya hidup kembali, anaknya kembali kepada pangkuan Bapaknya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ajar kami selalu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.